Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek based learning kami tentang rangka jembatan mata kuliah struktur baja 2. Sebelumnya yang kami hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah struktur baja 2 yaitu Ibu Fatima Insani Harahap STMT. Sebelum kami menjelaskan materi proyek based learning kami, perkenalkan saya Riko Ardiansa dengan NIM 220404016. Perkenalkan, nama saya Fahmi Reja dengan NIM 220404003. Baik, ini hasil dari pokok pembahasan kami ada teori, hasil gambar, perhitungan, dan kesimpulan. Selanjutnya yang pertama itu teori. Pendahuluan perencanaan struktur baja, di mana baja merupakan perpaduan logam yang umumnya terdiri dari besi dan karbon. Baja mampu menahan momen lentur dan memiliki kekuatan yang tinggi. Sifat dari mekanis baja yaitu menerima beban sangat ditentukan oleh sifat mekanisnya. Sifat mekanis suatu bahan yaitu kemampuan bahan tersebut dalam memberikan perlawanan terhadap beban yang bekerja pada beban tersebut. Berikut ini merupakan tabel mekanisme baja struktur berdasarkan mutu bajanya. Material baja yaitu berdasarkan tegangan leleh dan tegangan putusnya diatur dalam ASTM A6 garis miring A6M di mana baja karbon, baja paduan rendah mutu tinggi, dan baja paduan. Selanjutnya yaitu keuntungan dari baja. Salah satunya yaitu mempunyai kekuatan yang tinggi sehingga dapat mengurangi ukuran dan berat struktur. Material penyusun baja lebih seragam dibandingkan beton. Tingkat elastisitas yang tinggi dan sesuai dengan hukum Hooke, momen inersia baja dapat dihitung secara akurat. Duktilitas yang cukup tinggi, mudah dipasang atau digabungkan dengan struktur yang sudah ada. Kecepatan pelaksanaannya tinggi. Kerugiannya itu mudah korosi, biaya tambahan untuk pemberian lapisan tahanan api, mudah mengalami tekuk, sifat leleh harus dipertimbangkan akibat menahan beban perulangan, keruntuhan akibat getas, perlu perawatan intens, dan perlu perlindungan terhadap panas atau kebakaran. Selanjutnya yaitu adalah beban. Yang pertama definisinya yaitu beban adalah gaya luar yang bekerja pada suatu komponen struktur, di mana pembenahan sangat penting dalam perencanaan bangunan untuk meminimalisir akibat fatal dan menghindari keruntuhan. Jenis beban dan berdasarkan baja berdasarkan SNI 1727-2013 yaitu terdapat pada layar. Next. Yang kedua itu adalah jenis beban. Yang pertama, A, beban mati adalah berat dari semua bagian suatu gedung atau bangunan yang bersifat tetap selama masa lain struktur, termasuk unsur tambahan beban tanah dan tekanan hidrostatis. Nah, yang kedua adalah beban hidup. Yang beban hidup pada struktur mengacu pada beban yang dapat berubah seiring waktu. Beban hidup adalah beban yang terjadi akibat penghuni atau penggunaan bangunan struktur seperti manusia, bangunan, atau benda yang bergerak yang dapat merubah atau mempengaruhi struktur secara dinamis. Meskipun dapat berpindah-pindah, beban hidup masih dapat dikatakan bekerja perlahan-lahan pada struktur. Next. Nah, selanjutnya itu adalah jenis beban. Yang pertama yaitu adalah beban angin. Yang ketiga adalah beban angin. Menurut SNI 1727-2013 terdapat tiga prosedur menghitung beban angin pada struktur, yaitu prosedur analitis, prosedur penyederhanaan, dan prosedur wind tunnel. Yang keempat itu beban tanah dan tekanan hidrostatis berdasarkan tabel 3.21 SNI 1727-2013 bahwa untuk tanah dengan klasifikasi jenis tanah GW, GP, GM, SW, dan SP, maka nilai beban tanah lateral rencana sebesar 6 kilonewton per meter kedalaman. Yang kelima adalah beban gempa. Beban gempa adalah semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada struktur akibat adanya pergerakan tanah oleh gempa bumi, baik pergerakan arah vertikal maupun horizontal. Dapat rumus dengan persamaan V C kali I per R kali WT. Next. Selanjutnya adalah beban. Kombinasi beban ada 7 kombinasi beban yang digunakan yaitu yang terdapat pada layar. Next. Selanjutnya itu adalah materi tentang jembatan. Pertama, definisi ini jembatan adalah infrastruktur yang pada awalnya berfungsi menghubungkan dua buah lokasi yang terpisah karena ada rintangan misalnya lembah, sungai, dan laut.
Yang kedua, klasifikasi jembatan. Jembatan dibagi menjadi 5 klasifikasi, diantaranya material, misalnya yaitu kayu atau bambu, batu, beton, baja, dan komposit. Yang kedua, ya pengguna atau misal jembatan jalan raya dan sebagainya. Ketiga itu bentang, misalnya jembatan bentang pendek, menengah, dan sebagainya. Selanjutnya bentang struktur dan statistika. Yang ketiga itulah perencanaan struktur jembatan. Yang pertama, faktor yang diperhatikan diantaranya adalah kebutuhan fungsional, kondisi geometrik dan topografi, kondisi lapisan tanah, kemudahan pelaksanaan, perawatan estetika, dan pembiayaan. Kedua, kajian penutup tipe jembatan. Yang ketiga, bentang optimal. Selanjutnya yaitu materi sambungan baja. Nah, yang pertama itu adalah pendahuluannya. Pada konstruksi baja, setiap elemen strukturnya dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan alat pengikat atau penyambung. Pada struktur rangka, struktur jembatan, struktur portal, tempat berkumpulnya batang-batang titik buhul disambung menggunakan pelat penyambung atau pulut pelat buhul. Kedua, sistem persambungannya dalam satu sambungan secara garis besar terdapat 3 bagian, yaitu elemen yang disambung, jenis penyambung atau baut las, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pelat penyambung. Selanjutnya jenis-jenis alat penyambung. Nah, yang pertama adalah sambungan baut. Sambungan baut terdiri dari kepala baut pada salah satu sisinya dan ulir sebagai alur untuk mengencangkan sambungan baik dengan menggunakan cara manual maupun dengan cara menggunakan mesin. Selanjutnya, baut ini dapat diganti apabila dibutuhkan perbaiki baik pada elemen struktur baja maupun pada pelat penyambung dan baut. Next. Yang kedua adalah sambungan paku keling. Sambungan paku keling merupakan tipe pengencang mekanis yang dipasang secara permanen. Sambungan ini terdiri dari kepala pada kedua sisinya setelah terpasang. Jenis sambungan ini tidak mudah kendor karena getaran. Proses pemasangan cukup rumit, diperlukan alat tekanan pneumatik dan proses pemanasan awal. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sambungan las. Sambungan ini menggunakan las untuk menyambung elemen struktur baja. Sambungan kedua yang paling sering digunakan saat ini selain sambungan baut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sambungan. Yang pertama itu sambungan sejajar, di mana bidang kerjanya sebidang atau di dalam bidang sambungan. Pembebanan yang gaya dan momen lentur rencananya berada dalam bidang sambungan sedemikian rupa sehingga gaya yang ditimbulkan dalam komponen sambungan hanya gaya geser. Yang kedua yaitu ada sambungan tegak lurus, di mana bidang kerjanya tidak sebidang atau di luar bidang sambungan. Pembebanan yang gaya atau momen lentur rencananya menghasilkan gaya yang arahnya tegak lurus bidang sambungan sehingga gaya yang ditimbulkan dalam komponen sambungan adalah gaya tarik. Tiga yaitu sambungan sejajar, di mana bidang kerjanya di dalam dan di luar bidang sambungan. Pembebanan yang gaya dan momen lentur rencananya menghasilkan gaya yang arahnya sejajar dan tegak lurus bidang sambungan adalah kombinasi gaya geser dan tarik. Selanjutnya yaitu tipe keruntuhan sambungan. Yang pertama yaitu keruntuhan geser pada baut. Akibat gaya yang terjadi pada sambungan, baut dapat mengalami gaya geser yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu baut. Bidang geser ini terjadi karena penampang baut mengalami gaya geser yang berada arahnya pada suatu irisan penampangnya. Akibat gaya geser yaitu baut terlihat bengkok akibat gaya geser yang bekerja berlawanan. Yang kedua yaitu keruntuhan geser pada pelat. Elemen pelat yang disambung juga dapat mengalami keruntuhan akibat gaya geser yang bekerja pada sambungan. Pada keruntuhan ini, deformasi terjadi pada pelat secara bertahap, ditandai dengan adanya titik necking pada pelat yang mengalami leleh tarik lokal. Yang ketiga ada keruntuhan tumpu pada baut. Direncanakan untuk memenuhi dua batas, yaitu leleh di mana terjadi deformasi inelastik dan kegagalan terjadi pada badan baut. Yang kedua ada tumpu, di mana terjadi pada sambungan dan kegagalan terjadi pada ujung baut. Keruntuhan tumpu dipengaruhi oleh diameter baut, tebal pelat yang disambung, dan tegangan tarik ultimate. Yang keempat ada keruntuhan tumpu pada pelat, di mana keruntuhan tumpu dapat terjadi pada pelat dan terjadinya robek dan tumpu leleh pada pelat. Keruntuhan tumpu pada pelat dipengaruhi oleh jarak
bersih antar baut, tebal pelat yang disambung, dan tegangan tarik ultimate. Yang kelima ada keruntuhan geser blok, di mana terjadi akibat robeknya pelat yang disambung atau pelat sambung akibat gaya tarik yang bekerja pada sambungan. Keruntuhan terjadi pada daerah sambungan akibat sobekan elemen pelat. Selanjutnya yaitu ada mutu dan kekuatan baut, di mana berdasarkan ukuran dan mutu baut, kekuatan praktik baut minimum adalah seperti tabel berikut. Selanjutnya yaitu ada ukuran dan sambungan baut. Jenis ukuran dan baut dan diameter lubang baut satuan dalam inci dalam sumber SNI 1729-2020 tabel J3.3. Selanjutnya ada jarak baut. Yang pertama ada spasi minimum, di mana jarak antar pusat baut minimum adalah lebih besar sama dengan 2,67 D dan direkomendasikan S sama dengan T hingga 3D. Jarak bersih antar baut atau slot S lebih besar sama dengan D. Berikut ini tabel J3.4 sumber SNI 1729-2020. Selanjutnya ada jarak tepi minimum, di mana jarak baut ke tepi atau ST di arah gaya tidak boleh kurang dari tabel berikut. Selanjutnya ada kekuatan baut. Berdasarkan SI 1729-2020, suatu baut memikul gaya terfaktor harus memenuhi RU lebih kecil sama dengan PRN. Jenis kekuatan nominal baut bergantung pada jenis gaya yang bekerja atau geser dan tarik, dan mekanisme ketahanan sambungan yang digunakan, tipe tumpu, dan slip kritis. Yang pertama ada kekuatan geser baut. Kekuatan nominal satu buah baut yang memikul gaya geser memenuhi persamaan Rn sama dengan VNV dikali AB. Yang kedua yaitu kekuatan tarik baut. Baut yang memikul gaya tarik kekuatan nominalnya dihitung menurut Rn sama dengan VNT dikali AB. Yang ketiga itu kekuatan tumpu dan sobek lubang baut. Yang pertama ada tumpu, di mana deformasi di lubang baut pada beban layan adalah tinjauan desain dari Rn sama dengan 2,4 D TFU. Deformasi di lubang baut pada beban layan adalah bukan merupakan tinjauan desain, di mana Rn sama dengan 3 DTFU. Yang kedua ada sobek, di mana deformasi di lubang baut pada beban layan adalah tinjauan desain, yaitu Rn sama dengan 1,2 LC TFU. Ya, kemudian deformasi di lubang baut pada beban layan adalah bukan merupakan tinjauan desain, di mana Rn sama dengan 1,2 LC TFU. Kekuatan tumpu dan sobek lubang baut, di mana untuk baut sambungan dengan lubang slot panjang dengan slot tersebut tegak lurus terhadap arah gaya, tumpu yaitu Rn sama dengan 2,0 DTFU, sobek yaitu Rn sama dengan 1,0 LC-TFU. Selanjutnya ada baut kekuatan tinggi dalam sambungan slip kritis. Ketahanan slip baut tunggal yang tersedia untuk keadaan batas slip harus ditentukan sebagai berikut, di mana Rn sama dengan VDU HF TBNS. Selanjutnya itu adalah hasil gambar. Nah, kami kelompok mengambil studi kasus di jembatan Sungai Deli, Medan Helvetia yang berlokasi di Gang Teratai 2, Helvetia, Kecamatan Sunggal. Berikut adalah gambar rangka baja pada jembatan Sungai Deli, Medan Helvetia. Berikut adalah hasil gambar menggunakan aplikasi SketchUp. Selanjutnya, ini adalah modelisasi struktur rangka baja pada jembatan menggunakan aplikasi AutoCAD. Berikut adalah modelisasi sambungan baja pada jembatan. Ini juga modelisasi sambungan baja pada jembatan. Selanjutnya itu adalah perhitungan. Nah, kami mendapatkan data survei dengan panjang jembatannya 45 meter, lebar jembatannya 9 meter, tinggi jembatan 8 meter, diameter lubang bautnya 12 mm, diameter bautnya 325 mm, jarak antar bautnya bervariasi 6 sampai 9 cm. Tebal platnya 1,2 cm, tinggi platnya 105 cm, jumlah bautnya 78 buah, dan fungsi bangunan ini adalah jembatan. Next. Nah, jenis sambungan ini juga termasuk sejajar. Semuanya baut, mutu bajanya menggunakan BJ55 yang kami asumsikan.
Selanjutnya mutu bautnya A325 di luar bidang geser, profil IWF-nya 500 kali 300 kali 11 kali 15 mm. Nah, lebar sayapnya 500 mm, tinggi profilnya 300 mm, dan tebal badannya 11 mm, dan tebal sayapnya 15 mm. Nah, kami asumsi bebannya menggunakan RCNI T02 2005 dan SNI 1725 2016. Nah, yang pertama, kombinasi bebannya, yang pertama beban mati. Beban mati slab lantainya nah, dengan hasil 23 kilonewton per meter kubik. Beban mati tambahan aspal plus tambah genangan air tambah trotoar 22 tambah 10 tambah 23 dengan 55 kilonewton per meter kubik. Yang D, beban mati dan beban mati tambahan yang hasilnya 78 kilonewton per meter. Yang kedua adalah beban hidup atau L, beban lajurnya didapat 7,2 kilonewton per meter. Yang selanjutnya beban truk didapat 500 kilonewton per meter. Selanjutnya beban pejalan kaki 5 kilonewton per meter. Dan L beban lajur plus tambah beban truk tambah beban pejalan kaki didapat 512,2 kilonewton per meter. Kombinasi beban menggunakan beban kombinasi beban terfaktor yang digunakan dalam metode desain kekuatan berdasarkan SNI 1727-2013. Yang pertama 1,4D-nya didapat 109,2 kilonewton per meter. Kedua 1,2 tambah 1,6 L tambah 0, LR RS sama dengan hasil dapat 913,12 kilonewton. Kami pakai yang nilai yang terbesarnya. Selanjutnya yaitu kami menghitung reaksi perletakan. Kami mengambil setiap bentang di mana terdapat ada 9 bentang, di mana bentang pertama yaitu kami mengasumsikan itu beban merata, di mana Q-nya itu 78 kilonewton per meter, dengan lebar bentangnya itu 5 meter. Kemudian kami menghitung reaksinya dengan M2 kiri sama dengan min QL kuadrat per 12 didapat yaitu min 162,5 kilonewton. Untuk M2 kanannya didapat yaitu 162,5 kilonewton. Maka sigma M2 kanan sama dengan 0 didapat yaitu F2 kiri sama dengan 155 kilonewton. Selanjutnya itu sigma M2 kiri sama dengan 0, maka didapat F2 kanan sama dengan 155 kilonewton. Kemudian kita kontrol sigma V sama dengan 0, maka didapat yaitu 0 sama dengan 0. Begitu juga untuk bentang kedua, bentang ketiga, bentang keempat, bentang kelima, bentang keenam, bentang ketujuh, bentang kedelapan, dan bentang ke-9. Maka dapat disimpulkan bahwa P yaitu nilai terpusat atau kilometer didapat yaitu 390 kilonewton dan RAV sama dengan RBP yaitu 195 kilonewton. Kemudian kami menghitung gaya bentang dengan menggunakan metode titik buhul di mana pada titik yang pertama yaitu sigma Y sama dengan 0, RAV ditambah sin 1 sin 45 derajat sama dengan 0 didapat S1-nya yaitu minus 275,772 kilonewton yaitu batang tekan. Kemudian sigma S sama dengan 0 didapat S2-nya yaitu min 182,272 kilonewton batang tekan. Untuk sigma S sama dengan 0, maka didapat S4-nya yaitu minus 182,272 kilonewton untuk batang tekan. Dan sigma X sama dengan 0 untuk batang S3, yaitu didapat 275,772 kilonewton yaitu batang tarik. Gitu juga untuk titik yang lainnya, seperti tampak di layar. Maka dapat disimpulkan hasil dari gaya bentang dengan metode titik buhul seperti tabel berikut. Selanjutnya itu ada analisis batang tarik pada batang 5. Next. Nah, berdasarkan tabel profil konstruksi baja dan tabel sifat mekanisme baja struktur SNI 03-1729-2002 didapat nilai sebagai berikut terdapat pada layar.
Nah, ini kami yang mengambil jenis bajanya berat bajanya 55, tegangan putusnya MPa-nya 550 dan FY-nya 410 dan peradangan minimumnya 13%. Analisis batang tari. Tari maksimum yang kami dapat adalah 591,53 kilonewton hasil perhitungan titik buhul. Profil IWF-nya yang terdapat pada tabel baja. Mutu bajanya BJ55 yang kami asumsikan. FU-nya kami ambil 550 MPa, FY-nya 410 MPa, AG-nya hasilnya 14.550 mm kuadrat. Tabel terdapat pada tabel baja, X-nya dapat 8,382 meter. Nah, lalu L panjang batangnya 8,382 meter. D-nya diameter lubang bautnya 14 mm. Tebalnya 15 mm tepat pada tabel baja. R-nya IX sama dengan jari inersia atau radius girasi dapat 204 mm atau tabel baja. Selanjutnya keruntuhan leleh PN FY kali AG didapat hasil 5965 Newton dan theta T kali PN didapat 5368950 Newton. Yang kedua adalah keruntuhan fraktur baut tidak segaris atau straight. N-nya dapat 50, S-nya dapat 10 mm, dan G-nya 15 mm. Selanjutnya adalah luas neto atau AN. AN AG kurang N kali D kali T tambah sigma S ke pangkat 2 kali T per 4 kali G didapat 4075 mm kuadrat. Selanjutnya faktor shear log U-nya didapat 0,99 dan A luas neto efektif AE-nya didapat AE-nya 4070,925 mm kuadrat dan B keruntuhan frakturnya PN FU kali AE dapat 2239008,75 Newton dan theta T kali PN didapat 167925,563 Newton. Selanjutnya dari kedua jenis keruntuhan maka nilai PN terkecil yang menentukan yaitu theta T PN 167925,563 Newton. PU-nya didapat dari maksimumnya 551,543 Newton. Seharga ketentuannya PU-nya lebih kecil daripada theta TN kali PN terdapat pada layar artinya sudah oke. Dan cek langsingannya lambda kali L per L didapat 41,088 lebih kecil dari 300 artinya sudah oke. Sehingga batang dengan profil IWF 500 kali 300 kali 11 kali 15 mm mampu menahan gaya tarik yang terjadi. Selanjutnya yaitu analisis batang tekan, di mana batang tekan yang terjadi secara maksimum yang kami ambil yaitu pada batang S2. Berikut ini merupakan tabel profil konstruksi baja dan tabel sifat mekanisme baja struktur pada SNI 03-729-2002 didapatkan nilai sebagai berikut. Berikut ini merupakan hasil dari asumsi kami yaitu di mana BJ55 di mana rata-rata BJ untuk IWF pada jembatan rata-rata menggunakan BJ55 di mana FU didapat yaitu 550 MPa, FY-nya didapat yaitu 410 MPa dan peregangan minimumnya didapat yaitu 13%. Berikut ini merupakan hasil dari sketsa kami di mana tekan maksimumnya sudah didapat dari perhitungan titik buhul yaitu pada batang S2 didapat minus 182,272 kilonewton. Profil IWF yang kami hitung yaitu 500 kali 300 kali 11 kali 15 mm dapat dari tabel baja, di mana mutu baja yang kami asumsi yaitu BJ55, maka FU yang didapat yaitu 550 MPa, FY didapat yaitu 410 MPa, dan panjang bentangnya yaitu 5 meter atau 5.000 mm. Di mana kedalaman bagian atau D-nya yaitu didapat 452 mm didapat dari tabel baja, lebar sayapnya didapat 300 mm dari tabel baja, dan TW tebal badannya itu didapat 11 mm dari tabel baja, dan tebal sayapnya yaitu 15 mm dari tabel baja, RO atau jari-jari radius sudut didapat 26 mm dari tabel baja, maka didapat AG-nya yaitu 1400
14.550 mm kuadrat didapat dari tabel baja. Kemudian yang pertama kami menghitung periksa klasifikasi elemen penampang menurut SNI 1729/2020. Profil IWF kami termasuk dalam kasus 1 dan 5, maka syaratnya itu lambda lebih kecil dari lambda R, maka kami hitung sayapnya atau pelangi didapat yaitu 10 lebih kecil dari 12,368, maka merupakan elemen non-langsing. Kemudian untuk badan atau webnya didapat yaitu 36,36 lebih kecil dari 32,909 merupakan elemen langsing. Karena salah satunya adalah elemen langsing, maka kami asumsikan terjadi langsing atau topik lokal untuk keduanya. Yang kedua itu menentukan rumus E, di mana berdasarkan tabel untuk pemilihan penerapan bab E dari tabel E1.1 SRI 1729/2020, karena elemen langsing, maka penampang yang digunakan yaitu rumus E7 dengan keadaan batas LB, FB, dan TB. Ketiga yaitu kuat tekan nominal dengan elemen langsing atau E7 sesuai dengan ketentuan di pasal E7 untuk mencari nilai FCR sesuai dengan pasal E3 atau pasal E4 profil F kami menerapkan komponen struktur simetris ganda. Maka kuat tekan nominal terhadap tekuk lentur E3 yaitu di mana K-design yang dapat yaitu 0,65, kami asumsikan yaitu K-design-nya itu dengan tumpuan jepit-jepit, maka LC per R-nya didapat yaitu 47,654. Kemudian 4,71 akar E per F-Y didapat yaitu 104,027. Maka memenuhi syarat LC per R lebih kecil dari 4,71 akar E per F-Y. Maka F-Y didapat yaitu 868,342 MPa. FCR yang didapat yaitu 336,610 MPa. Maka profil IWF kami tidak termasuk ke dalam HES atau Hollow Structural Section atau PCR atau penampang struktur berongga. Ini merupakan hasil dari tabel kami dengan K-design yaitu jepit-jepit 0,65. Selanjutnya itu komponen struktur elemen langsing tidak termasuk PCR bundar, di mana AE sama dengan BE atau DE untuk T dan HE untuk badan. Berdasarkan SNI 1729/2020, maka termasuk kasus 1, di mana lambdanya didapat yaitu 10, lambda R-nya didapat yaitu 12,368, dan lambda R akar FY per FCR didapat yaitu 13,650. Maka syarat dari lambda lebih kecil dari lambda R akar FY per FCR yaitu 10 lebih kecil dari 13,650, maka BE sama dengan B yaitu 300 mm. Berikut ini tabelnya. Selanjutnya yaitu lebar efektif atau AE didapat yaitu 14.550 mm kuadrat. Kuat nominal atau PN didapat yaitu 48,97675,5 Newton. Didapat VPN didapat yaitu 440790,7,95 Newton. Secara kekuatan yaitu PU sama dengan tekan maksimum didapat yaitu 118,2272 Newton. Maka PU lebih kecil dari VPN yaitu 1182272 Newton lebih kecil dari 44079007,95 Newton. Maka oke. Sehingga batan dengan profil IWF 500 kali 300 kali 11 kali 15 mm mampu menahan gaya tekan yang terjadi. Selanjutnya itulah perhitungan panjang plat sambung. Diketahui bahwa HW-nya didapat 218 mm, AW sama dengan HW kali TW sama dengan 2398 mm kuadrat. ABS sama dengan didapat AW kali D per HW kuadrat didapat 4541,284 mm kuadrat. Sehingga TBS sama dengan ABS per HW didapat 20,83 mm, diambil TBS-nya 21 mm. Selanjutnya, berikut informasi terkait data plat sambungan yang diketahui. M-nya 975.000 kilogram cm, FY-nya 410 MPa, sama dengan 4.900 kilogram per cm kuadrat. HBS-nya 20 cm lebih kecil daripada HW, dan TBS-nya 2,1 cm.
Adapun panjang plat sambungan secara matematis diperoleh rumus IBS sama dengan minimal M per FY kali HBS kali TBS, yaitu 975.097 9.750.000 per 4.100 kali 20 kali 2,1 sama dengan 56,62 cm. IBS-nya didapat 60 cm untuk satu pelat. Nah, yang selanjutnya adalah D lubang perbaut atau DB-nya 12 tambah 2 didapat 14 mm. AB-nya didapat 153,86 mm kuadrat. Didapat 1,54 cm kuadrat. AG-nya didapat 4.200 mm kuadrat. AN-nya didapat 30,24 cm kuadrat. AN maksimalnya didapat 3,5,7 cm kuadrat. AN minimalnya didapat 35,7 cm kuadrat. Tahanan lele. Theta TTN Theta kali FY kali AG didapat 1549,8 kilonewton. Tahanan frakturnya Theta TN Theta kali FU kali AE didapat 1472,6 kilonewton, atau diambil Theta TN-nya didapat yang paling kecil, yaitu 1472,6 kilonewton. Nah, perhitungan panjang pelat sambung. Tinjau tahanan baut theta RNF dari theta kali FNF kali AB didapat 54,120 kilonewton per baut. Lalu theta RNNT theta kali FNT kali AB didapat 71,545 kilonewton per baut. Diambil theta RN karena nilai paling kecil 54,120 kilonewton per baut. Selanjutnya yaitu cek kekuatan sambungan baut, di mana mutu baut yang didapat dari tabel berikutnya, tabel sebelumnya yaitu A325, yaitu FNT-nya didapat 620 MPa, kemudian FNV-nya yaitu 469 MPa. Maka PU yang didapat dari perhitungan sebelumnya yaitu 39 ton, jarak antar baut arah X yaitu 90 mm, jarak antar baut arah Y yaitu 60 mm, jarak tepi baut atas yaitu 150 mm, jarak tepi baut bawah yaitu 600 mm. Maka didapat E-nya yaitu 95 mm dan momennya didapat yaitu PU dikali E yaitu didapat 3.705 ton mm. Berikut ini merupakan gambar dari yang kami hitung yaitu hanya baut bagian sini saja. Maka didapat sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat yaitu didapat 249.300 mm kuadrat. Watt baut nomor 7 akibat momen yaitu didapat Rx-nya yaitu 0,89 ton dan R-nya yaitu didapat 0,69 ton. Maka Rp-nya yaitu PU per N didapat yaitu 3,25 Newton. Maka R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah R-nya tambah Rp kuadrat. Maka didapat 4,04 ton diubah ke kilonewton menjadi 40,4 kilonewton. Jadi RU lebih kecil sama dengan VRN, di mana RU-nya itu 40,4 kilonewton lebih kecil dari 54,20 kilonewton. Maka sambungan baut tersebut oke dan aman. Maka dapat disimpulkan berdasarkan studi kasus survei struktur rangka jembatan baja yang telah dilaksanakan dengan panjangnya yaitu 45 meter dan tingginya 8 meter serta ukuran IWF 500 kali 300 kali 11 kali 15 mm, maka dapat disimpulkan yang pertama, modelisasi jembatan menggunakan AutoCAD dan SketchUp. Yang kedua, dari analisis batang tarik diperoleh keruntuhan lelenya itu 5965500 Newton. Keruntuhan frakturnya yaitu 1679.256,563 Newton. Diambil dari keruntuhan frakturnya. Kemudian dari analisis batang tekan diperoleh kuat nominal yaitu 4407907,95 Newton. Yang keempat, tahanan pelat sambungan diperoleh sebesar 1472,6 kilonewton. Yang kelima, tahanan sambungan baut diperoleh sebesar 54,120 kilonewton per baut. Dari cek keseluruhan kekuatan baut diperoleh nilai yang aman, dan dari pemeriksaan interaksi geser dan tarik diperoleh nilai yang aman. Berikut ini merupakan hasil dari daftar pustaka kami. Berikut merupakan
dokumentasi dari survei kami. Demikianlah presentasi dari kami. Lebih kurang yang kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.